Shalom teman-teman. Hari ini saya berharap setiap kita tetap dalam keadaan baik-baik ya. Situasi kondisi dunia ini yang banyak membuat banyak orang cemas, takut, khawatir ya. Khususnya orang Kristen banyak yang mungkin akhirnya menjadi ragu-ragu, ya, imannya menjadi goncang, meragukan Tuhan, ya, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, dan banyak hal yang mungkin hari-hari ini mungkin kita juga bisa ngalamin hal demikian. Hari ini saya mau sharing dengan setiap kita dimanapun kita berada. Saya berharap apa yang bisa saya ceritakan ini boleh membuat suatu hal yang baik buat setiap kita, yang membangun kita, yang membuat kita boleh tetap bisa tegar di masa sukar, tetap kita bisa optimis, tetap kita bisa melakukan hal-hal yang kita sudah rencanakan. Walaupun mungkin ini karena Corona ya, COVID-19 ini banyak bukan menggagalkan mungkin ya, menghalangi berbagai rencana yang kita rancang di 2020. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, saya merasakan bahwa di dalam semua ini ya, ada rencana Tuhan yang baik untuk setiap kita. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, saya percaya sekali dan saya terima itu. Hari ini saya melihat bahwa ada kekuatan Tuhan yang diberikan buat saya, ya, untuk tetap saya bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang Tuhan sedang ingin kerjakan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Saya berharap setiap kita tetap akan bisa bersuka cita ya di dalam situasi yang sulit ini. Tidak mudah. Ini saya mungkin sampaikan bahwa inilah hal yang paling sulit mungkin yang buat saya juga hadapi ya. Banyak persoalan-persoalan yang saya lewati dan saya lihat pertolongan tangan Tuhan yang menolong saya tepat pada waktunya. Tapi untuk hal corona ini saya masih harus banyak bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin aku lakukan, bagaimana saya meresponi dan sebagainya, bagaimana saya melihat peluang, melihat apa yang Tuhan mau saya kerjakan, kemana saya akan melangkah, belok kemana dan sebagainya. Saya masih tetap bertanya kepada Tuhan. Website Jangan Menyerah ya, itu berawal dari banyak hal yang saya alamin. Ya, ini saya mau cerita dulu sedikit ya, supaya teman-teman bisa mengenal saya ya, dan kita bisa saling memberkati, saling membangunnya, saling menopang, saling menguatkan. Anda masuk di channel Jangan Menyerah. Ini kenapa saya tuliskan judulnya Jangan Menyerah ya. Ada websitenya janganmenyerah.org ya. Jangan Menyerah, nih saya baca nih. Ada websitenya, kita bisa baca ya. Saya mengungkapkan banyak hal tentang hidup saya. Saya ingin, selama saya hidup, saya ingin memberikan dampak ya, memberikan impact pada orang, supaya orang boleh diberkati, supaya orang boleh bangkit, supaya orang bisa bersemangat, supaya orang boleh melihat, oh ya, ada pengharapan, oh ada jalan keluar ya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jangan Menyerah ini satu refleksi buat diri saya. Dalam hidup saya dari kecil sampai perjalanan saya, ada banyak tantangan-tantangan yang saya alami. Dan saya sering gagal, sering saya ngalami banyak persoalan-persoalan yang sepertinya membuat kita bisa menyerah. Udah deh, aku menyerah deh. Gitu teman-teman. Tapi seiring waktu saya belajar untuk saya tetap
hadapi itu. Saya nggak lari dari kenyataan, saya nggak berhenti atau cari jalan lain. Saya hadapin semuanya dan saya lihat, yes, ada banyak mujizat, pertolongan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami. Nah, jangan menyerah. Teman-teman, sahabat semua bisa boleh baca, boleh kita sharing juga, kasih pertanyaan, kasih apapun yang mungkin saya bisa sharing, berbagi, supaya setiap kita tetap kuat dalam Tuhan. Ya, hari ini topik yang saya mau bagikan kepada setiap kita tentang nyanyian rohani, ya, tentang bagaimana kita menciptakan nyanyian rohani, nyanyian-nyanyian yang memuliakan Tuhan, nyanyian-nyanyian yang nyanyian yang kita bawa untuk mengagungkan Tuhan. Nyanyian rohani itu kalah banyak dengan lagu-lagu yang ada di pasarannya, yang ada kita sering dengar, ya. Hari ini saya mau dorong kita, encourage kita, supaya setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi seorang pencipta lagu-lagu baru, seorang penyanyi-penyanyi rohani, ya. Nanti saya mau cerita ini bukan bagiannya seniman aja, ya, yang harus ciptakan lagu, bikin musik, irama dan sebagainya. Setiap kita anak-anak Tuhan, ada ayat yang saya akan bacakan. Kenapa nyanyian ini penting sekali, ya? Saya tadi cerita sekilas, nanti di topik-topik lainnya saya juga akan coba berbagi tentang pengalaman hidup, gimana menghadapi dan sebagainya. Tapi saya mau spesifik, hari ini saya mau bahas tentang nyanyian, ya. Oke. Kita memuji Tuhan saat situasinya baik-baik itu mudah sekali, ya. Kita mengucap syukur saat kita terima bonus, terima berkat, berbagai hal yang kita membuat kita senang. Kita muji Tuhan itu gampang sekali, ya kan? Betul ya? Wah, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik. Ya, itu mudah sekali. Itu saya mau katakan bahwa itu hal yang biasa, ya. Tapi yang luar biasa kalau kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan saat situasinya seperti ini. Kita tetap bisa katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Itu baru luar biasa. Dan Tuhan maunya penyembahan-penyembahan kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Keadaan yang tidak menyenangkan buat kita hari ini, itu tidak membuat kita berdiam, tapi kita bisa katakan, Tuhan Kau baik. Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. Dan hari-hari ini, teman-teman, Tuhan sedang melihat siapakah orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang hatinya hanya setengah-setengah dengan Tuhan, saat ada berkat ikut Tuhan, saat ada masalah cari jalan keluar dari orang lain, dari tempat lain. Tapi hari ini saya mau tegaskan setiap kita supaya kita tetap bertekun, tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur, tetap memuji menyembah Dia. Amen. Saya mau bacakan satu ayat tentang topik kita malam hari ini, tentang nyanyian baru. Setiap kita harus menyanyikan nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan. Ada banyak lagu-lagu rohani, ya, yang kita sudah
bisa nyanyikan dan kita sering nyanyikan. Itu bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan nyanyian-nyanyian yang ada di luar sana ya, lagu rohani itu sedikit sekali ya. Pencipta-penciptanya, penyanyian juga sangat sedikit sekali. Nah, hari ini setiap kita dalam situasi ini, saya berharap kita punya banyak waktu nih ya, stay at home, kita bisa banyak sebenarnya dapatkan inspirasi, dapat hikmat, dapat wahyu dari Tuhan. Saya harap ini loh waktu-waktu retreat kita yang paling tepat ya. Waktu-waktu kita banyak berdiam, bertanya dengan Tuhan, waktu-waktu kita dekat dengan Tuhan. Momen-momen ini ya teman-teman. Ya, saya mau bacakan dulu satu ayatnya nih ya. Di Mazmur 40 ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saya berharap banyak orang akan percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saat sepertinya gak ada manusia yang bisa hadapi ya. Kepada siapa orang-orang akan berseru? Adanya ketakutan, kekhawatiran ya. Banyak orang mungkin meninggal bukan karena virus corona, tapi karena ketakutannya, kecemasannya. Saya waktu ngalamin banyak hal ya, cemasan, khawatir, asumsi yang saya pikirkan, wah ini nanti akan terjadi seperti ini. Asumsi yang kadang nggak pernah terjadi, itu hanya ada di pikiran kita. Ya. Jadi seringkali ketakutan yang kita pikirkan, yang kita alami itu nggak terjadi, itu hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang buat kita kalah, buat kita lemah, buat kita nggak bersemangat. Tapi saya belajar, dengan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan saya berseru kepada Dia lewat nyanyian baru, hati saya diteguhkan, saya dikuatkan, saya dihibur. Saya merasakan ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Itu yang saya mau fokuskan, topik yang kita mau bicarakan ya. Jadi menciptakan lagu rohani itu bukanlah tugas atau bagian dari orang-orang yang mempunyai bakat atau talenta di dunia seni, bisa bermain musik, suaranya bagus saat menyanyi ya. Enggak. Itu bagian setiap anak-anak Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang saya buat itu banyak bercerita tentang pengakuan saya tentang Tuhanlah sumber kuatku, pengakuan saya bahwa saya percaya kasih dan kebaikannya akan saya alami. Dan nyanyian-nyanyian itu akan terngiang-ngiang selalu menjadi rema ya, karena nyanyian yang saya buat itu banyaknya dari doa, dari pembacaan firman Tuhan ya. Itu yang membuat kekuatan buat saya. Satu contoh, saudara-saudara kan tahu lagu Bapa Sentuh Hatiku. Kalau cari tahu cerita gimana sih lagu itu sampai ada ya, itu dari satu pengalaman seorang gadis yang mengalami suatu hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Jadi pengalaman hidup ditumpahkan di dalam satu jeritan hati menjadi satu nyanyian yang membuat banyak orang saat mendengar lagu itu, setiap orang bisa dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, mengalami jamahan Tuhan. Jadi
lagu yang berasal dari pengalaman hidup kita itu dampaknya sangat luar biasa. Powerful sekali. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Ya kan? Lagu itu buat saya juga sangat memberkati sekali. Banyak orang, kalau kita di gereja saat kita menyembah Tuhan, lagu itu sungguh menguatkan banyak orang. Nah, saya berharap situasi COVID ini bukan membuat kita menjadi mundur dari Tuhan, tapi kita tetap tumbuh ya, menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Ya. Kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan kita, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Nah, itu ada firman-Nya. Ya. Tuhan akan cerita dengan kita. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Wow. Pada siapa? Kepada orang-orang yang mencari Tuhan, kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya dorong setiap kita, COVID ini tidak menjadi alasan untuk kita mundur dari Tuhan, tapi kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amen. Haleluya. Oke. Oke, kita teman-teman boleh sambil minum ya. Saya mau pembicaraan kita ini nggak terlalu kaku ya, tapi santai, tapi kita dapatkan satu spirit. Oke, nah sekarang kita mau bahas gimana sih caranya, gimana sih mulainya untuk ciptakan sebuah lagu, ya. Apa aja yang harus kita siapkan, ya. Simple, mudah. Jadi kalau hari ini kita beralasan bahwa saya nggak bisa bermain musik, ya. Saya nggak bisa bernyanyi, suara saya nggak terlalu merdu. Enggak. Bukan itu. Jadi itu ada satu yang kau dapat hari ini, kau mengalami apa, itu bisa dituliskan. Jadi urutan mencipta lagu rohani, ya, bisa nggak ada panduan yang khusus ya. Jadi yang pertama, kalau kita dekat sama Tuhan, ya, baca firman-Nya, berdoa, dan minta Roh Kudus pimpin kita. Nah, itu kunci pertamanya. Ada Roh Kudus yang mengalir, yang memimpin kita, membimbing kita. Ya, itu yang pertama. Ada Roh Kudus ya. Jadi kita bisa mulai dari kita buat dalam satu tulisan, ya. Yang suka membuat puisi itu lebih mudah lagi ya. Merangkai kata-kata yang indah, kata-kata yang terstruktur ya, sehingga saat orang membaca, mungkin kalau itu baru sebuah tulisan, kata-kata itu mengena. Oke. Nah, ada lagi, kalau kayak saya tadi saya sampaikan bahwa sering saya dapatkan lagu-lagu baru itu saat saya sedang galau, saat saya sedang merenung, saat saya sedang terpuruk lah ya, saat saya sedih. Nah, saya bisa bersenandung ya, gitu ya. Atau kadang pas saya nyembah Tuhan, terus saya pas baca firman. Jadi ada banyak langkahnya ya, tahapannya. Jadi teman-teman bisa coba dari mana aja.
Oke, kayak seperti lagu yang saya barusan coba buatkan rekamannya ya. Selama ini ada banyak hal yang saya dapat sebenarnya nggak pernah saya tuliskan dengan benar-benar saya sempurnakan. Jadi hanya sebagai tumpukan file-file tulisan-tulisan yang saya kumpul aja. Jadi nggak ada gunanya jadinya, itu hanya buat saya. Hari ini saya didorong untuk apa yang saya miliki, apa yang saya terima dari Tuhan, harus saya bagikan kepada orang lain, harus memberkati orang lain, harus menjadi dampak buat orang lain. Nah, dengan COVID ini, ya inilah waktunya, momen yang tepat untuk kita berikan dampak. Anak-anak Tuhan menjadi terang, ya menjadi garam dengan banyak hal. Salah satu dengan nyanyian tadi. Ya, ayatnya saya baca lagi supaya setiap kita semakin paham ya. Nah, ini saya ulang lagi, penting banget ya. Mazmur 40 ayat 4. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak ngikutin dari awal. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, ini ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan banyaknya nyanyian syukur, nyanyian pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan bertobat, banyak orang akan menyembah Yesus. Wow. Haleluya. Jadi hari-hari ini saya banyak waktu ya. Dulu kesibukan kita banyak ya, teman-teman juga banyak kesibukan. Tapi hari ini kita banyak di rumah ya, stay at home ini membuat kita banyak merenung, banyak sekali. Saya banyak dapat hal. Jadi sisa hidup saya mau perbaiki lah ya. Jadi hidup kita harus berarti. Intinya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita, tapi hidup kita harus beri dampak. Jadi saya garis bawahi selalu, semuanya harus berdampak. Banyak orang. Nama Tuhan harus dimuliakan melalui apa yang kita punya, kita miliki. Jadi mari kita ungkapkan apa yang kita alami bersama Tuhan dengan nyanyian, dengan irama yang indah ya, dengan sesuatu yang akan membuat orang terhibur. Mungkin teknisnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oh Kak, gimana bikin musiknya, gimana bikin ininya? Itu teknis yang lain. Kalau teman-teman punya teman di gereja yang bisa bermain musik, boleh kasih tahu. Ayo kita nyanyikan bersama, ayo kita perbaiki atau kita ramu supaya menjadi satu nyanyian yang utuh. Ya. Ada banyak cara ya, itu nanti bisa kita diskusi di kolom komentar ini, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, jadi teman-teman, saya rasa kita langsung praktek saja ya. Nggak terlalu perlu banyak teori-teori gimana langkah-langkah yang akan kita buat ya. Yang pasti pertama, semua yang kita buat, yang kita tuliskan, yang nyanyian yang kita mau tuliskan itu semua harus berpusat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak ingin setiap kita sedang mencari sesuatu keuntungan, misalnya untuk jadi terkenal ya, populer dan sebagainya. Itu hal yang jangan kita jadi prioritas utama kita. Kalau Tuhan mau buat misalnya nyanyian teman-teman jadi populer, itu berkat Tuhan lah ya. Itu suatu hal yang artinya itu sangat memberi dampak bagi banyak orang. Nah, yang saya ingin kita lakukan sebenarnya, setiap orang dengan
menyampaikan isi hatinya dengan nyanyian-nyanyian baru, ya. Minimal yang pertama orang yang menciptakannya diberkati. Nah, seperti saya tadi, nyanyian-nyanyian yang saya buat itu sering bicara, sering saya nyanyikan, yang mengingatkan saya kembali akan apa yang Tuhan sudah perbuat dulu, ya. Ada banyak hal yang membuat akhirnya saya, oh iya, dulu Tuhan sudah lakukan ini. Dengan nyanyi ini saya diingatkan kembali, sehingga spirit saya, roh saya menjadi kuat kembali. Itu dulu yang penting. Jadi dalam situasi corona ini hal memang yang sulit, ya. Setiap kita dengan memiliki satu hal yang membuat kita bergembira, bersukacita, ya. Bukan mungkin nyanyian ini punya kuasa, punya power, ya. Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya, ya. Ada kuasa Tuhan. Iblis gentar, iblis takut, ya. Puji-pujian itu sungguh bukan hanya sebagai nyanyian biasa saja yang indah, yang orang dengar, oh iya, terhibur. Enggak. Kita mau nama Tuhan harus dielulukan, nama Tuhan harus dimuliakan. Oke? Jadi tahapannya, teman-teman mulai libatkan Roh Kudus, ya. Itu ya, dia yang akan tolong kita nanti gimana langkah-langkah yang akan kita buat, ya. Libatkan Roh Kudus, baca firman Tuhan, berdoa, ya. Apa yang kita dapatkan, senandungkan dan jadi satu nada irama, tuliskan. Nah, sekarang kan sudah sangat mudah sekali. Kita punya handphone, apa yang kita dapat langsung direkam aja, direkam. Nggak harus utuh, pokoknya dapat dulu satu nada, ya, satu irama atau satu kata-kata, ya. Ceritakan di handphone, ya, direkam gitu maksudnya. Jadi saat kita menciptakan lagu, tips dari saya, kita buat urutan lagu, ya. Bait pertama dan bait kedua itu ada perbedaan-perbedaan. Itu aja, nggak perlu panjang-panjang, ya, nggak perlu. Jadi usahakan buat kata-katanya yang mudah dicerna, mudah diingat, mudah dihafal setiap orang, sehingga nyanyian itu bisa dinyanyikan siapapun, ya. Jenis musik sebenarnya nggak ada masalah, ya. Apapun jenis musiknya, mau dangdut, mau rock, mau pop, apapun itu terserah. Yang penting itu semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Semua orang punya kesukaan masing-masing, ya. Oke, itu saja dulu mungkin dari saya. Saya harap apa yang saya bisa bagikan hari ini buat teman-teman bisa membuat kita akan bisa menjadi warna dalam hidup kita, akan membuat hidup kita akan berbeda, ya. Cara kita menghadapi tantangan hidup ini, cara meresponnya berbeda, ya. Sikap hati kita berbeda, ya. Jadi itu dulu dari saya. Ikutin terus channel ini karena saya berharap waktu-waktu ke depan ini saya akan banyak bercerita kepada teman-teman. Ada banyak hal pengalaman-pengalaman yang saya alami bersama Tuhan dalam bisnis saya, dalam apapun saya lihat. Dan hari ini bisnis saya nggak terpengaruh, ya, dengan kondisi ini. Tetap bagus, ya, puji Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi kita nggak harus punya skill, ya, harus bisa bermain musik, ya, suara kita bagus saat bernyanyi, itu nggak penting. Kalau nyanyian kita berasal dari hati kita, itu bisa mempengaruhi orang, bisa mengubah orang. Itu yang terpenting. Nah, saya nggak terlalu bisa sebenarnya bermain gitar dengan baik, ya. Ya, asal bisa nyanyi aja, bisa mainkan aja maksud saya. Karena saya orang Batak, saya bisa sedikit bermain gitar, ya, karena sering di Lapo. Jadi di Lapo sering nyanyi-nyanyi, ya.
hanya itu aja, saya nggak ada kursus belajar musik dan sebagainya. Jadi apa yang saya punya, jadi teman-teman, apa yang teman-teman punya ya mulai dari situ saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saya nyanyi satu lagu diiringi piano yang main saya sendiri. Nah, ini satu kesaksian buat teman-teman. Kalau saya mainkan piano itu nggak pernah. Itu piano saya beli untuk anak saya supaya dia bisa belajar, dia lebih baik ya dari papanya ya, dia bisa punya banyak skill ya. Itu sebenarnya buat latihan dia belajar piano. Nah, dengan COVID ini kan kita bisa banyak waktu di rumah dan saya coba pencet-pencet, saya main-mainin ya. Nah, lagu yang saya mau nyanyikan ini, saya coba iringin dengan piano dan saya doa juga kira-kira musiknya seperti apa. Nah, nanti teman-teman dengar, saya sebenarnya sudah upload ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tolong saya sehingga saya bisa dapatkan satu irama, satu nada yang saya rasa ini, bukan saya rasa, saya sangat diberkati dan saya berharap teman-teman juga diberkati. Jadi gitu dulu ya untuk saat ini. Nanti kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh jadi inspirasi, jadi berkat, jadi satu hal yang mendorong kita untuk hidup kita lebih berwarna lagi, hidup kita lebih semangat lagi mengisinya ya. Jadi nggak fokus kepada situasi yang sulit ya, situasi yang nggak nyaman, tapi kita bisa ngambil sikap hati yang benar ya. Oke. Saya mau nyanyi buat teman-teman. Nyanyian ini sungguh satu hal yang membuat saya tetap kuat hingga hari ini. Bersyukur di hadirat-Mu, naikkan pujian dengan segenap hati. Ku percaya saat ku menyembah-Mu, Kau menjamah hidupku erat dengan pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu. Ku sembah, ku sembah, Kaulah kekuatanku, Kau pusat kehidupanku, sukacita yang Kau berikan tak habis-habisnya, seperti sungai kehidupan mengalir basahiku, mengalir basahiku. Kaulah Yesus yang kupuja, ku sembah untuk selamanya, ku sembah untuk selamanya, ku sembah untuk selamanya. Tuhan berkati buat setiap kita.
bless you all.